Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk metode penelitian, Ibu kan minggu lalu suruh kalian buat judul ya, judul dan rumusan masalah ya. Jadi coba siapa yang sudah ada judul dan 3 rumusan masalahnya, silakan dijabarkan biar Ibu bantu sedikit. Udah ada yang buat judul dan 3 rumusan masalahnya? Bu, izin matikan kamera, Bu. Lagi di jalan, Bu. Ya. Silakan. Ya boleh Eko, silakan. Ada yang sudah dapat judul dengan 3 rumusan masalahnya? Kan Ibu suruh minggu lalu buat 1 judul dengan 3 rumusan masalah. Siapa yang udah buat judul dan 3 rumusan masalahnya? Nggak ada yang buat ini? Hah? Pak Binsar, udah buat Pak Binsar? Judul dan 3 Izin Bu, rumusan. judulnya aja kan Bu sama rumusan masalah kan Bu? Iya. Oh iya Bu. Ya silakan Pak, coba apa Pak? Judulnya Bu, latar belakang penggunaan obat terlarang dan pengaruhnya terhadap kenakalan remaja. Ya. Rumusan masalahnya, apakah yang melatar belakangi penggunaan obat terlarang di kalangan remaja? 2. Apakah jenis obat terlarang yang dikonsumsi para remaja? 3. Apa pengaruh penggunaan obat terlarang terhadap kenakalan remaja? Oke, baik Pak. Bu. Pak Binsar udah kasih ya satu ide yaitu tentang mungkin bisa dikatakan ini narkotika ya Pak ya? Ya Bu, obat terlarang atau psikoterapika Ya, Bu, berarti narkotika psikotropika. terhadap Ya, Bu. remaja ya. Baik, jadi sebenarnya ide Pak Binsar sudah bagus ya. Hanya saja mungkin redaksinya yang harus diperbaiki dengan substansinya ya. Nah, kalau untuk judul Pak Binsar tadi itu bisa dikaitkan dengan pastinya tentang undang-undang narkotika ya. Nah, jadi sebenarnya kalau dia judul itu kan dia ada subjek ya, ada predikat, ada objek gitu. Jadi dia SPO juga, ada keterangan juga gitu. Jadi kalau judul Bapak dari awalnya latar belakang itu salah, Pak. Jadi harus ada subjeknya dulu. Subjeknya apa? Misalnya bisa dibuat subjeknya itu tentang remaja ya. Kemudian predikatnya apa gitu. Predikatnya itu bisa juga tentang apa yang mau kita cari ya kalau predikat tentang narkotika ya. Ini mungkin judulnya bisa dibuat tentang penggunaan narkotika terhadap remaja di mana gitu di daerah ini ya. Penggunaan ini Bapak mungkin mau mengangkat tentang bagaimana sih efek ya Pak ya, efek narkotika terhadap remaja gitu Pak. Iya Pak, iya Bu, efeknya Bu. Jadi efeknya, jadi Akibatnya gitu Bu, kalau Bapak mau dampaknya. angkat efek narkotika ini terhadap remaja, sebenarnya harus angkat satu kasus. Jadi Bapak harus ambil satu contoh kasus remaja yang dia itu terkena narkotika, satu aja kasusnya dengan putusannya gitu. Jadi bisa dibuat apa ya, pengaruh narkotika terhadap kenakalan remaja itu berakibat kepada gimana ya? Kalau saya sih lebih sarankan ambil studi putusan aja, Pak, gitu. Karena nanti kan kalau ditanya sama pengujinya itu kan apa kasusnya gitu kan, kasus-kasus kenakalan remaja ini. Jadi dia lebih kepada studi putusan. Jadi kenakalan remaja yang menggunakan narkotika ya berdasarkan studi putusan nomor sekian 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 gitu. Jadi lebih kepada studi putusan gitu ya Pak ya.
nanti kalau rumusan masalahnya itu bisa dibuat, yang pertamanya itu adalah dasar hukumnya. Jadi dasar hukum dulu untuk rumusan pertama. Kalau judulnya tadi kan kita sudah dudukkan kenakalan remaja terhadap efektivitas penggunaan narkotika ya, berdasarkan studi putusan nomor ini gitu ya Pak ya. Jadi rumusan masalahnya itu pertama itu biasanya dia adalah dasar hukum. Dasar hukum narkotika terhadap kasus-kasus remaja misalnya, bisa pakai undang-undang narkotika ya. Kemudian setelah dasar hukum, rumusan masalah keduanya itu bisa tentang faktor ya Pak, faktor penyebab mengapa remaja-remaja itu banyak menggunakan narkotika. Jadi yang pertama dasar hukumnya, rumusan masalahnya, yang kedua itu adalah faktor penyebab. Bisa jadi mungkin karena faktor lingkungan, karena faktor ekonomi, atau karena faktor yang tadilah keluarga, pergaulan, lingkungan ya. Jadi yang kedua itu bisa faktor. Kemudian yang ketiga itu baru nanti analisa putusannya gitu Pak Binsar. Analisa putusan sekian terkait dengan remaja yang menggunakan narkotika. Gitu Pak Binsar ya. Bu bisa minta diulang Bu dari judul skripsinya tadi Bu. Oh, kalau judulnya buat aja. Kenakalan Saya pun remaja. redaksinya pun belum terlalu fix ya. Nanti kan bisa diapakan lagi sama dosen-dosen pembimbingnya ya. Kalau saya sih lebih gini. Bapak studi putusan kan? Cari kasus kan? Ya Bu. Iya, harus cari kasus Pak. Kalau nggak duduk nanti gitu. Penggunaan narkotika yang dilakukan oleh remaja, penggunaan narkotika tuh ya SPK, penggunaan narkotika yang dilakukan oleh remaja. Belum dapat sih Pak untuk redaksinya ya. Jadi yang pasti pakai dulu yang punya Bapak, hanya hapus saja latar belakangnya. Karena kan kita mikirin judul kan nggak bisa langsung spontan ya Pak, pemilihannya harus bagus. Intinya substansi Bapak itu narkotika, remaja, ya kan, dengan putusan 3 itu. Gitu. Nanti redaksinya bisa dipikir ulang ya. Jadi remaja, narkotika, dan dia pakai studi putusan 3 itu. Gitu ya Pak Binsar ya. Kalau redaksi Ibu. saya juga kalau ngasih redaksi sama siswa itu 1 hari Pak, mikir dulu gitu Pak. Apa kata-kata yang bagus. Kalau spontan gini kan agak sulit ya, kita kan harus totalitas. Intinya memang temanya itu pasti remaja, narkotika, dan dia itu adalah studi putusannya apa gitu. Jadi nanti dipikirin yang penting substansinya udah dapat. Kemudian yang rumusan masalah 1 tadi dasar hukum ya Pak ya. Kemudian rumusan masalah kedua itu faktor penyebab. Faktor penyebab anak-anak itu menggunakan narkotika. Kemudian yang ketiga nanti adalah baru analisa putusannya. Gitu ya Pak Binsar ya. Bu, terima kasih Untuk redaksi Bu. judul itu memang harus dipikirin matang-matang. 1 hari itu biasanya. Ya nggak bisa spontan gini ya, kita kan memikirkan juga apa yang bagus kata-katanya, susunannya. Yang penting idenya udah dapat. Gitu ya Pak Binsar. Oke, ada lagi Pak yang mau Terima kasih, ditanyakan? Bu. Ada Pak Binsar yang mau ditanyakan lagi? Ini dulu Bu. Oke, baik. Ya, baik. Jadi kalau untuk judul, pemilihan judulnya sudah dapat Pak Binsar, hanya saja nanti redaksinya ya dipikirin lagi. Dan untuk rumusan masalah saya tadi kasih substansinya aja ya. Oke, untuk Pak Binsar mungkin sedikit sudah saya bantu ya untuk rumusan masalah dan substansi ya. Kalau redaksi judul memang saya nggak bisa langsung cepat gitu. Harus dipikirin minimal 1 hari. Oke, silakan ada lagi yang lain yang ingin men-sharing judul rumusan masalahnya, silakan. Biar Ibu kasih arahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, saya ya. kalau misalnya judulnya penegakan hukum pidana terhadap kasus pemberian fasilitas rutan terhadap terdakwa kasus korupsi Bu.
Gimana? Terus penegakan hukum pidana dalam kasus pemberian fasilitas rutan terhadap terhadap terdakwa korupsi, Bu. Rumusan masalahnya? Rumusan masalahnya, apakah dampak dari pemberian fasilitas itu terhadap terdakwa selain korupsi? Terus bagaimana cara menanggulanginya, Bu, agar tidak terjadi hal tersebut? Kemudian upaya apa yang dilakukan agar mengatasi kasus tersebut, Bu? Kamu studi lapangan ini? Angga? Iya, Bu. Di mana studinya? Rencananya di Jakarta, Bu. Di Jakarta di lapas ya? Iya. Di lapas korupsi berarti? Iya, Bu. Ya, kalau judul kamu seperti itu harus studi empiris kamu di lapas. Ya sebenarnya udah bagus ya, hanya saja bisa nggak kamu dapat data-datanya Angga? Kamu kerja di lapas Angga? Enggak, Bu. Kebetulan ada saudara juga yang kerja di lapas tersebut, Bu. Oh, rutan apa? Rutan Salemba? Iya, Bu. Oke, baik. Karena ada keluarga ya atau rekanan, jadi udah bagus itu Angga idenya dan sudah dapat lokasi penelitian ya. Hanya saja mungkin redaksi judul nanti diperbaikin karena tadi yang Ibu dengar itu belum pas. Artinya substansi udah dapat, redaksinya itu belum pas, belum dapat substansi dengan judul itu belum sinkron. Ibu paham maksud kamu itu tentang pencegahan ya, pencegahan memberikan ini kan fasilitas terhadap Fasilitas rutan, Bu. iya rutan Terhadap terhadap kasus orang-orang korupsi. korupsi kan. Iya, Bu. Ya, jadi judulnya tadi belum sinkron. Nah, kalau untuk redaksi sekali lagi Ibu bilang Ibu nggak bisa langsung ya, harus 1 hari mikirin judul itu. Yang penting substansinya udah dapat. Artinya kamu berusaha mengangkat tentang bagaimana upaya mencegah gitu ya, upaya mencegah orang-orang di rutan itu memberikan fasilitas kepada terpidana narkotika ya. Untuk rumusan masalah pertama ya, mungkin kamu bisa kaji tentang undang-undang lapasnya dulu. Jadi yang pertama itu dasar hukum ya. Karena kita orang hukum, maka setiap dasar rumusan masalah pertama di dalam penelitian itu adalah dasar hukum kita apa, payung hukum. Nanti Angga bisa ambil undang-undang lapas ya, undang-undang nomor berapa itu lupa Ibu, tahun-tahun udah lama itu, 96 atau berapa. Jadi undang-undang lapas angkat dulu. Bagaimana sih di lapas itu seharusnya, kemudian bisa angkat juga undang-undang tentang tindak pidana korupsi ya. Bagaimana pemberian sanksi terhadap korupsi dengan apa namanya dia di rumah tahanan seperti apa. Jadi bisa angkat undang-undang tentang tindak pidana korupsi. Kemudian yang kedua, nanti bisa angkat tentang kalau kamu studi penelitian, berarti kamu angkat tentang bagaimana di lapangan ya, bagaimana fasilitas-fasilitas yang didapatkan oleh terpidana korupsi itu di rutan Salemba. Jadi fasilitas-fasilitas apa aja, jadi kamu harus berani di situ, berani angkat. Fasilitas apa aja yang pastinya yang kontroversi ya, misalnya mendapatkan fasilitas seperti di Bintang 5 atau mendapatkan salon di dalam rumah tahanan ya kan ada salonnya. Nah, itu bisa harus kamu angkat Angga. Jadi fasilitas apa yang ada di rutan Salemba itu yang diberikan kepada terpidana korupsi di luar daripada hak dan kewajiban mereka sebagai terpidana itu harus kamu angkat di rumusan masalah kedua. Jadi fasilitas-fasilitas apa itu, fasilitas apa saja yang ada di rutan Salemba itu kamu angkat di rumusan masalah kedua. Rumusan masalah ketiga baru tentang upaya pencegahan, hambatan, dan kendala. Ya, jadi bagaimana upaya mencegah, bagaimana hambatan agar tidak terjadi, itu kan namanya seperti apa juga ya, seperti suap juga ya untuk para petugas rutan itu. Jadi upaya pencegahan dan kendala terhadap bagaimana mencegah terjadinya hal-hal yang
tidak adil atau hal-hal yang tidak baik seperti itu ya. Jadi Angga upaya pencegahan yang tadi udah benar, rumusan masalah ketiga, hanya yang diperbaiki itu adalah rumusan masalah 1 dan 2 serta judul. Judul yang Ibu dengar tadi dia nggak sinkron ya. Untuk redaksinya ya, nggak sinkron antara Siap, Bu. ya, judul dengan idenya. Mungkin itu Angga ya dari Ibu ya. Ya, Bu. Makasih ya, Bu. Ya, oke. Silakan lagi, ada lagi, satu lagi lah ya. Suardi mungkin mau bertanya untuk judul. Lagi ribut di sini, Bu. Jadi kurang fokus nanti, Bu. Oh, oke. Yang Mungkin lain minggu depan, Bu. Ya, ya. Yang lain silakan. Ada lagi yang ingin tanyakan judul dan ininya, rumusan masalah. Intinya memang enaknya itu seperti itu, ada lokasi penelitian ya, atau seperti Pak Binsar tadi harus ada putusan gitu. Jadi kalau kita hanya kaji normatif saja, tidak ada case-nya atau tidak ada lokasinya, itu nggak duduk penelitiannya. Jadi harus ada lokasi penelitian, harus ada kasus yang mau kalian angkat, seperti itu. Jadi skripsinya itu duduk ya. Oke, silakan ada lagi yang ingin ditanyakan untuk judulnya serta rumusan masalah. Jadi Ibu kasih sedikit pendapat Ibu ya. Untuk nanti perbaikan kalian bisa sharing dengan teman atau nanti kalau udah ngajuin judul dengan dopingnya ya, biar lebih terarah seperti itu. Silakan ada lagi. Intinya memang di setiap apa tuh rumusan masalah itu rumusan masalah 1 itu dasar hukum ya. Jadi tetap harus ada payung hukum karena kita penelitian hukum harus ada payung hukum yang harus kita angkat di dalam penelitian kita. Seperti Pak Binsar tadi dia angkat undang-undang narkotika, kemudian kalau dia si Angga tadi angkat undang-undang lapas serta undang-undang tipikor gitu. Diangkat untuk rumusan masalah pertama. Silakan ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada, pas. Baik ya, karena tidak ada, Ibu buka kesempatan minggu depan ya, sekali lagi ya. Jadi minggu depan Ibu kasih tiga orang aja kesempatan untuk memberikan judul dengan rumusan masalah, jadi bisa Ibu koreksi ya. Jadi minggu depan 3 orang berkesempatan untuk mengajukan judul apa, rumusan masalah apa untuk skripsi yang akan dia angkat. Jadi yang disia-siakan ya kesempatan ini ya, artinya kan masukan dari Ibu itu bisa kalian jadikan acuan untuk nanti mengajukan judul serta membuat rumusan masalah. Karena kan yang penting judul dengan rumusan masalah. Walaupun emang judul itu Ibu nggak bisa langsung, karena itu harus dipikirin 1 harian. Paling enggak Ibu kasih pendapat sesuai, tidak sesuai, kemudian rumusan masalah juga Ibu akan kasih sedikit masukan ya. Oke, tidak ada lagi yang ditanyakan, baik ya. Ibu padakan untuk hari ini ya. Jadi kita jumpa hari Selasa depan, masih Ibu beri kesempatan untuk 3 orang memberikan judulnya dengan rumusan masalah apa dan akan Ibu tanggapi. Oke, terima kasih dari Ibu. Kita jumpa Selasa depan ya. Semoga kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, Bu. wabarakatuh.